Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selvianita Sari. Saya Lucidana Putri. Saya Zahra Latifah. Saya Sinta Nur Faisya. Saya Rifani Angelina. Saya Yola Fitria. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang materi pembelajaran kita, yaitu pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Nah, makanan pertama yaitu crepes. Crepes adalah jenis roti yang sangat tipis, biasanya terbuat dari tepung terigu. Crepes berasal dari bahasa Inggris, yaitu sebuah daerah di barat laut Prancis. Konsumsi mereka kini tersebar luas di Prancis dan mereka dianggap sebagai hidangan nasional. Dan mereka juga semakin populer di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Di Inggris, crepes biasanya disajikan dengan isi. Crepes diisi dengan berbagai lapisan topping, dari yang paling sederhana yaitu gula halus, coklat, chips, krim vanila, dan lain-lain. Yang kedua yaitu rendang. Rendang merupakan makanan olahan daging sapi yang direbus dengan santan dan campuran bumbu rempah khas. Rendang merupakan hidangan yang disukai secara internasional dan disebut juga sebagai salah satu makanan terbaik di dunia. Bagi masyarakat Minang, rendang memiliki filosofi yang berarti kesabaran, kebijakan, dan ketekunan. Alasan tersebutlah yang membuat rendang menjadi makanan favorit banyak orang dan terenak di dunia. Tak mengherankan bila rendang dapat dengan mudah menembus pasar kuliner internasional dengan rasanya yang kaya rempah khas. Yang ketiga yaitu kebab. Kebab adalah makanan yang berasal dari Timur Tengah. Keberadaannya kini sudah sering ditemui di berbagai daerah dengan variasi yang beragam. Mulanya, kebab dikenal dengan berbagai macam sebutan, salah satunya yaitu kebab. Secara umum, kebab mengacu kepada berbagai hidangan daging panggang atau bakar yang ditusuk memakai tusukan atau batang besi. Biasanya, daging yang dipakai untuk menjadi isi dari kebab tersebut yaitu daging sapi, daging domba, ayam, hingga ikan. Makanan ini menjadi salah satu makanan khas asal Timur Tengah karena keberadaannya yang sering ditemukan di Laut Tengah, seperti Mediterania. Secara garis besar, kata kebab berasal dari bahasa Arab yang berarti daging goreng. Lebih lanjut, dalam buku-buku bahasa Rusia, kebab awalnya disajikan dalam bentuk bola daging ayam atau daging domba cincang. Masakan berupa hidangan daging panggang ini telah menjadi kebiasaan masyarakat Timur Dekat dan Mediterania Timur, khususnya Yunani kuno. Bahkan di dalam beberapa ilmu sejarah, tentara Turki yang menggunakan pedang mereka untuk mengiris daging panggang. Akibat hal tersebut, kini kebab dikenal sebagai makanan yang berasal dari Timur Tengah. Nah, yang keempat yaitu spaghetti. Nama spaghetti yaitu pengucapan bahasa Italia. Adalah salah satu jenis pasta yang berbentuk panjang, tipis, silindris, dan padat, yang jika diperhatikan menyerupai mie pada umumnya. Ini adalah makanan pokok dan masakan Italia tradisional. Karena berbentuk seperti mie, kebanyakan orang menyebutnya mie dari Italia, meskipun banyak varian pasta lainnya yang berbentuk seperti mie. Seperti pasta pada umumnya, spaghetti terbuat dari gandum giling dan air. Spaghetti Italia terbuat dari semolina gandum durum, tetapi di tempat lain bisa dibuat dengan tepung jenis lainnya. Tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pengusaha sukses bernama Armanda Rizky Fauzi tentang produknya yaitu apple pie. Awalnya tidak ada cita-cita untuk menjadi entrepreneur, tetapi karena persaingan pencarian profesi untuk lulusan kuliah termasuk tinggi, maka ia berpikir untuk membuat usahanya sendiri, juga diimbangi dengan kepercayaan akan kemampuannya sendiri. Alasan Arman memilih membuat produk apple pie selain karena rasanya enak, juga karena pada masa awal dia memulai usaha ini, apple pie merupakan makanan terbilang jarang di Bandung. Pada awalnya, Arman menjual kepada teman dekatnya, dan teman dekatnya pun sangat suka hingga merekomendasikan ke teman-temannya yang lain, dan setelah 2 tahun akhirnya pun menjadi besar seperti saat ini. Harapan Arman untuk kedepannya adalah apple pie dapat menjadi salah satu ikon kuliner di Bandung, juga dapat membuka apple pie store dan di kota-kota besar lain seperti Jakarta dan Surabaya.
kuliner yang dikembangkan oleh Amanda Rizky Fauzi yaitu apple pie yang ia beri nama iPie. Kedua, cara ia mengembangkan makanan internasionalnya tersebut pada awalnya ia menjual kepada teman dekatnya dan teman dekatnya pun suka sehingga merekomendasikan kepada teman-temannya yang lain. Dan setelah 2 tahun berikutnya ia menuai kesuksesan dalam usahanya tersebut. Yang ketiga, sikap wirausahawan yang ia miliki yang pertama yaitu sikap pantang menyerah dan berani memulai usahanya dari awal sehingga ia dapat mengetahui seluk-beluk bisnisnya tersebut. Selain itu, ia juga memiliki kepercayaan tinggi terhadap kemampuannya sendiri sehingga ia berhasil mengembangkan usahanya di usianya yang masih terbilang muda. Menurut Tifa, makanan internasional apa sih yang paling banyak digemari oleh masyarakat Indonesia? Menurut Entiva Mati, makanan yang banyak digemari oleh kalangan masyarakat Indonesia itu seperti kebab, spaghetti, burger, crepes, dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara pengembangan usaha crepes? Makanan crepes ini bisa kita kembangkan melalui mempromosikannya di media Instagram, WA, Facebook, dan media lainnya. Nah, sekarang Tifa mau bertanya nih kepada Rifa. Siapa sih sasaran konsumennya dan sikap wirausaha apa yang harus kita kembangkan? Untuk konsumen, kemungkinan besar adalah remaja dan juga anak-anak karena memiliki tekstur, rasa, dan bentuk yang manis dan unik. Untuk sikap kewirausahaan, pertama percaya diri yaitu berpikir optimis. Yang kedua yaitu berjiwa kepemimpinan, memiliki sifat pemimpin, suka berkembang, berbaur dengan orang-orang lain, dan juga suka bisa menerima kritik dan saran yang membangun. Yang ketiga, mengambil resiko, yaitu berani mengambil resiko dan juga suka menerima tantangan. Yang keempat, jujur. Jujur yaitu menyamakan hidup dan juga bekerja, yaitu selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Selanjutnya yaitu perencanaan usaha makanan internasional. Untuk menjalankan usaha kuliner ini tentunya bukan hal yang mudah. Diperlukan jiwa wirausaha yang pantang menyerah. Dalam wirausaha ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama yaitu kualitas makanan yang dijual. Pastikan bahwa makanan yang dijual terjamin kualitasnya baik dalam hal rasa, bahan maupun pengemasannya. Yang kedua yaitu inovasi dalam menjalankan usaha makanan. Hanya mereka yang mampu berinovasi dalam bisnis makanan yang bisa menjadi pemenang. Dengan inovasi, maka akan muncul varian baru dari jenis makanan yang pernah dibuat sehingga membuat konsumen tetap tertarik. Tidak masalah bila produk tersebut sudah dijual oleh usaha kuliner lain. Yang ketiga, yaitu menjaga hubungan baik dengan konsumen. Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen adalah sesuatu yang sangat bijak, walaupun Anda belum pernah mengenal sebelumnya. Dengan memberikan pelayanan yang baik, maka konsumen tersebut akan mendapatkan kesan bahwa bisnis makanan Anda berjalan dengan profesional. Tentu saja hal ini akan membuat konsumen mau kembali lagi. Yang keempat yaitu membidik target pasar yang tepat. Sejak awal membangun usaha makanan harus mengerti siapa target yang paling sesuai. Sebagai contoh, Anda ingin menjual produk kuliner gorengan dengan harga murah meriah, maka target market yang paling cocok adalah dari kalangan menengah ke bawah atau bahkan semua kalangan. Dalam menjalankan bisnis makanan ini, ada baiknya juga memberikan promosi sebagai contoh, memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu, memberi stempel makanan secara gratis di area yang ramai, dan cara lainnya. Yang kelima yaitu berpikir positif. Semua jenis bisnis pasti membutuhkan pola pikir yang positif dari pelaku usahanya agar bisa berkembang, termasuk usaha makanan ini. Kenapa demikian? Karena biasanya apa yang dipikirkan secara terus-menerus, maka hal itulah yang akan terjadi. Nah, sekian pembahasan materi dari kelompok kami tentang pengolahan
dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional.